Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Ki. Iya, Dok. Agak duduk Ki. Iya. Bismillah. Tadi Bu, perkenalkan saya Dokter Muhammad Rizky Lamar. Bisa kita panggil Dokter Amardi. Iya, Dok. Pada malam hari ini saya bertugas di klinik bahagia. Tadi Bu, mungkin sebentar saya akan tanya-tanya Ki terkait keluhan tak, dan hal ini sifatnya rahasia. Tujuannya untuk menegakkan diagnosis dan mencari tata laksana terbaik atas keluhan tak. Apakah bersedia Ki? Bersedia, Dok. Terima kasih. Kami Bu, atas nama siapa? Nurul, Dok. Bu Nurul, usia tak berapa? 31 tahun, Dok. 21 di. Alamat dari mana Bu Nurul? Tawarunang, Dok. Iya, kami untuk pekerjaan tak. Call center, Dok. Jadi, kami Bu Nurul sudah menikah atau belum? Sudah, Dok. Jadi, Bu Nurul bisa Ki cerita apa keluhan tak terasa? Nyeri pinggang, Dok. Sudah sejak kapan ini nyeri pinggang tak? 1 minggu yang lalu, Dok, tapi memberat 3 hari yang lalu. Berarti hari terakhir di. Iya, Dok. Terus ini nyeri pinggang tak terus menerus atau hilang timbul? Hilang timbul, Dok. Di mana letak nyerinya nih Bu? Di pinggang, Dok. Pinggang tak di? Iya, Dok. Di situ saja. Iya, Dok. Ya, terus kalau saya beri skala 1 sampai 10, ini 1 tidak terlalu berat sakitnya, 10 sangat berat sekali. Kira-kira skala berapa kita rasa? 8, Dok. Waktu itu mengganggu di. Iya, Dok. Nah, terus bisa kita cerita awal nyerinya nih bagaimana? Aku lupa nih, Dok, karena nyeri tiba-tiba. Tiba-tiba saya nih nyerinya. Iya, Dok. Jadi saat nyeri itu apa yang kita lakukan supaya berkurang Ki? Beristirahat, Dok. Berarti terus apa yang biasa kasih berat nyerinya ini? Beraktivitas, Dok. Pasti. Oh iya. Tadi menurut demam Ki, Tidak, Dok. kalau pusing atau sakit kepala, Tidak, Dok. jadi batuk dan sesak napas, Tidak juga, Dok. jadi muntah Ki. Tidak, Dok. Jadi, oh iya. Tadi menurut bagaimana buang air besar tak? Lancar aja, Dok. Jadi seperti normal jadi Bu. Iya, Dok. Kalau buang air kecil tak iya Bu tadi. Nyeri saat buang air kecil, Dok. Jadi di Iya, Dok. bagaimana volumenya tuh kalau kencing Ki? Apakah banyak atau sedikit? Sedikit, Dok. Sedikit di keluar berarti kencing tadi. Iya, Dok. Kalau warna kencing tak bagaimana Bu? Seperti teh, Dok. Oke, jadi oh ya, tapi menurut selama ini seringnya Ki minum, Jarang, Dok. kira-kira berapa gelas per hari kita minum? 3 gelas, 2 Dok. gelas jadi terus sering kita kencing kan Bu? Sering, Dok. Sering jadi oh iya, ini terkait penyakit kita pernah berobat sebelumnya? Tidak, Dok. Terus ada obat kita konsumsi? Tidak ada, Dok. Jadi tadi menurut sebelumnya ini pernah kayak begini juga? Tidak, Dok. Jadi Iya, Dok. baru ini? Iya, Dok. Iya. Terus tapi Bu maaf, bagaimana aktivitas seksual Kak akhir-akhir ini? Sering? Sering, Dok. Oh iya. Tapi benar kalau siklus menstruasi tak Seperti biasa aja, Dok, lancar. teratur di berarti di. Iya, Dok. Terus tapi Bu ada penyakit yang lain selain ini sebelumnya? Tidak ada, Dok. Jadi pernah dioperasi kah atau kecelakaan atau trauma? Tidak, Dok. Tidak juga di. Iya. Tapi menurut di keluarga tak ada yang punya penyakit kayak alami saat ini? Tidak ada, Dok. Jadi terus bagaimana kondisi lingkungan rumah tadi? Bersih, Dok. Bersih jadi? Iya, Dok. Oh iya. Tadi menurut sudah lakukan analisis, sudah lakukan cek silang untuk mengkonfirmasi kembali, dan apabila ada yang ingin kita tambahkan, kita bilang saja di. Iya, Dok. Ya, tadi atas nama Ibu Nurul, usia 31 tahun, alamat di Tamarunang, pekerjaan sebagai call center, status sudah menikah. Keluhan itu nyeri pinggang 1 minggu yang lalu dan memberat 3 hari terakhir. Ini sifatnya hilang timbul, kemudian nyerinya di daerah pinggang. Untuk skala nyerinya itu skala 8, dan ini tiba-tiba saja nyeri pinggang terjadi dan berkurang jika istirahat dan memberat jika beraktivitas. Tidak ada riwayat demam, batuk, sesak napas, pusing, sakit kepala, muntah, semuanya tidak ada Budi.
terus buang air besar tak juga lancar di normal ji, buang air kecil tak juga ini sedikit dan nyeri kita rasa kalau buang air kecil. Kalau warna kencing tak juga ini warnanya seperti teh deh, dan juga jarang minum, hanya 3 gelas per hari dan sering biasa tahan kencing tadi. Kalau riwayat berobat sebelumnya tidak ada, riwayat obat yang dikonsumsi juga tidak ada, sebelumnya juga tidak pernah seperti ini. Tapi Bu, untuk aktivitas seksualnya juga akhir-akhir ini sering, tapi siklus menstruasinya juga teratur. Nah, untuk penyakit lainnya juga tidak ada juga riwayat sudah dioperasi, kecelakaan ataupun trauma. Di keluarga juga tidak ada yang memiliki penyakit yang serupa, dan kondisi lingkungan rumah, lingkungan sekitar itu semuanya bersih. Apakah benar Ibu? Benar dok. Iya. Ada ingin kita tambahkan lagi? Tidak ada dok. Tidak ada Dik? Ya, kami Ibu dari berdasarkan hasil anamnesis, saya menduga bahwa kita menderita penyakit batu ginjal atau nefrolitiasis, dan juga atau infeksi saluran kemih bagian bawah atau namanya cystitis. Tadi Ibu, untuk menegakkan diagnosis, saya akan lakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan urogenital. Mungkin sebentar agak merasa kurang nyaman dikit karena saya akan melakukan pemeriksaan di daerah muka dan juga daerah kalaminta. Ibu bisa menerima ataupun menolak pemeriksaan ini, itu adalah hak Ibu. Apakah Ibu bersedia memeriksa? Bersedia dok. Ya, terima kasih Ibu. Silahkan untuk bersiap di kasur dan saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Setelah lepas tangan, kemudian punggung tangan, lalu sela-sela jari, kemudian jari saling mengunci, kemudian membersihkan jempol secara bergantian, kemudian membersihkan kuku pada telapak tangan, kemudian membilas dan lap. Baiklah, selanjutnya itu kita akan lakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Sebelumnya kita minta izin dulu pada Ibu untuk pemeriksaan. Kita akan dulu bagi Ibu Di. Ya dok. Ya, Ibu Di. Nah, yang pertama kita lakukan pemeriksaan inspeksi. Kita melihat apakah ada penonjolan ataupun peradangan yang hebat ataupun bekas trauma pada abdomen pasien. Nah, di sini tidak ada. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi dengan meletakkan tangan kanan kita di bagian bawah kosta 12 dan tangan kiri di daerah kosta vertebralis. Nah, kami Budi kita tekuk dulu kaki kita dan lakukan inspirasi ataupun tarik nafas yang dalam, dan saya akan lakukan palpasi. Nah, di sini kita lakukan palpasi dan melihat dan menilai kualitas kontur dan ukuran ginjal. Nah, kita akan hembuskan nafas lagi. Kita lakukan hal yang sama di sebelahnya lagi. Dari Ibu tarik nafas dalam kiri. Ya, kita melihat ukuran dan kontur ginjal pada saat palpasi. Nah, dari Ibu silahkan hembuskan nafas dalam. Nah, setelah kita lakukan palpasi, selanjutnya kita lakukan perkusi. Nah, di sini bila terdengar suara peka atau bunyi saat perkusi, ini menandakan adanya pendarahan dan trauma ginjal. Nah, di sini tidak ada. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dari ketok ginjal di daerah kosta vertebra ginjal. Tadi Budi dulu. Ya dok. Jangan terbuka. Ya dok. Nah, saya lakukan pemeriksaan. Ya, dok. Budi, apakah ada kita rasa nyeri? Ada dok. Iya. Di sini ada kita rasa nyeri? Ada dok. Oh iya. Tadi Bu, mulai kembali kita balik lagi. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Nah, di sini apabila terdengar suara bising atau sistolik fluid, ini terjadi apabila pasien ada stenosis ataupun aneurisma arteri renalis. Nah, setelah kita melakukan auskultasi, kita melakukan pemeriksaan pada sutra pubis. Tapi Budi, saya akan melakukan pemeriksaan di sutra pubis. Saya Budi. Ya dok. Ya, pertama kita lakukan inspeksi apakah ada benjolan di daerah sutra pubis atau tidak. Nah, setelah itu kita melakukan palpasi. Lalu Budi, saya akan palpasi di daerah sutra pubis. Apakah ada kita rasa nyeri Bu? Ada dok. Ya, Budi. Nah, selanjutnya kita
Setelah melakukan palpasi kita melakukan perkusi. Nah, perkusi pada daerah suprapubis ini tidak dapat diidentifikasi apabila buli-buli atau vesika urinarianya ini kosong. Nah, apabila terdengar suara peka atau dengus saat palpasi, ini berarti buli terisi lebih dari 150 cc ataupun pada pasien tersebut menderita kista pada ovariumnya. Pada Budi, pemeriksaan fisik terhadap penangkas. Selanjutnya yaitu pemeriksaan genitalia atau organ kelamin Budi. Tapi itu maaf, kita angkat dulu tadi dari celana Budi. Ya dok. Ya, kita celana dulu. Nah, pada pemeriksaan genitalia eksternal wanita ini, yang pertama kita melihat yaitu di daerah vulva, yang utama di daerah labia mayora. Nah, di sini kita lihat inspeksi apakah ada burkinitis atau kista naki. Selanjutnya yaitu kita menilai dan melihat daerah ora uretranya. Nah, di sini apabila ada uretra discharge, berarti ada nana yang menandakan uretritis. Nah, kemudian apabila ada korunkula uretra, itu terjadi karena proliferasi mukosa uretra bagian posterior di dekat meatus dan menonjol keluar. Nah, yang ketiga, apabila terjadi prolapsus uretra, ini terjadi karena eversi mukosa uretra di bagian anterior. Nah, yang ketiga kita nilai yaitu pada vagina utamanya pada orificium dan vestibulum vaginae. Nah, di sini kita melihat apakah ada keputihan, ada nanah yang menandakan bahwa pasien menderita vaginitis. Dan juga kita melihat apakah masih ada himen pada penderita ataupun tidak ada himen. Nah, inilah yang kita nilai pada saat genitalia eksternal wanita. Nah, tadi Budi pemeriksaan telah dilaksanakan. Masih Budi, tadi kita tutup kembali wanita dan celana Budi. Ya dok. Nah, silakan duduk pada meja pemeriksaan kembali Budi. Ya dok. Tadi Budi, jadi dari berbagai hasil pemeriksaan tadi, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan genitalia eksternal, kemungkinan saya dan Siski menderita penyakit infeksi saluran kemih bagian bawah atau cistitis. Nah, karena pada pemeriksaan tadi itu ada positif ataupun nyeri pada costovertebra ingerta dan nyeri pada daerah suprapubis. Dan juga ditambah tadi kita jarang minum dan sering menahan kencing. Nah, inilah yang menyebabkan infeksi saluran kemih bagian bawah atau cistitis. Namun untuk menegakkan diagnosis yang lebih pasti lagi, saya anjurkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan untuk menegakkan diagnosis yang ada. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada dok. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Semoga lekas sembuh dan sehat-sehat selalu. Makasih dok.